Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi bersama saya Fitrian Rahayani L, guru SMP Negeri 1 Sawah, Kabupaten Konawe Utara, calon guru penggerak angkatan ke-6. Kali ini saya akan memaparkan modul 1.4.A.9 yang mana merupakan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, keyakinan kelas dan pengimbasan guru SMP Negeri 1 Sawah. Salam dan semangat untuk guru-guru hebat. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Kepala Sekolah, Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan Ibu Wakil yang lain. Kemudian teman-teman guru dan administrasi yang sempat hadir pada siang hari ini. Saya sangat berbahagia karena dapat berada di depan, namun bukan berarti saya di depan sini karena saya sudah jago atau ahli, namun saya hanya ingin berbagi apa yang telah saya dapatkan selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak, khususnya di modul 1.4 yaitu budaya positif. Dan saya melakukan pengimbasan ini tujuannya agar saya dapat berkolaborasi bersama teman-teman yang ada di SMP Negeri Sawah
supaya bukan cuma saya sendiri yang berusaha untuk menerapkan, tapi saya ingin mengajak teman-teman semua berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif di SMP Negeri 1 Sawah. Jadi seperti yang kita lihat, budaya positif ada beberapa yang harus kita ketahui. Yang pertama, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan juga restitusi. Nah, jadi saya langsung saja. Ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilaku manusia biasanya menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Selanjutnya, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, satu tingkatan dari motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, keimbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Selanjutnya, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah nilai yang seharusnya dimiliki oleh kita semua, yaitu orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa dan seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Kemudian, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada perbedaan hukuman dan konsekuensi yang bisa Bapak Ibu lihat. Jadi, apa perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi? Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Yang kedua, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Yang ketiga, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sedangkan konsekuensi ini disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelum konsekuensi yang diterima bila ada pelanggaran. Yang ketiga, pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman dalam waktu pendek. Yang keempat, konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setiap kali tugas yang diselesaikan, terdapat waktu yang diberikan atau murid melakukan kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketinggalannya. Yang kelima, peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Nah, sekarang ada yang perlu kita ketahui bahwa saat ini sudah tidak boleh lagi kita melakukan penghargaan kepada siswa dalam bentuk sebuah atau sesuatu. Jadi sudah tidak ada yang namanya kita memberikan sebuah penghargaan dalam bentuk hadiah atau apa. Jadi sebagian sama-sama dihukum oleh penghargaan. Menurut Alfikon, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi
mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih atau melakukannya. Alfie Kohn dalam bukunya Punish by Reward, wawancara S3 Annual Konferensi, mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, jadi ada pengaruhnya, pengaruh hadiah tadi ya, kalau misalnya memberikan penghargaan, ada yang namanya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif ya kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Dan yang kedua, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika kamu melakukan hal ini, maka kamu akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Kemudian jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Nah, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan sudah diberikan penghargaan hampir tidak berhasil. Kemudian penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah penghargaan merusak hubungan. Yang bagaimana merusak hubungan? Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang memberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Kemudian yang terakhir, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Penghargaan mematikan kreativitas. Yang bagaimana mematikan kreativitas? Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid akan menjadi berkurang dibandingkan dengan tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Dan yang terakhir, motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Saat anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah bisa membaca, sesungguhnya itulah yang merupakan sebuah penghargaan. Dan jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Nah, lanjut. Restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi untuk mewujudkan budaya positif, kita bisa menggunakan teori atau pendekatan restitusi, yaitu pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Goser 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah, memberi murid berpikir tentang orang yang seperti apa mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Charles Goser 1996. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana
berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Kemudian, melalui pendekatan diskusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Oke, lanjut. Nah, ini selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas namanya? Kenapa bukan peraturan kelas? Nah, coba kita lihat. Mungkin teman-teman ada yang bisa jawab. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda motor, bermotor? Kenapa tidak pakai helm? Coba ada yang bisa bantu jawab, teman-teman? Ya, jadi katanya kalau jatuh di kepala. Ada yang lain? Oke, terima kasih Pak Kayes. Nice, yang lain. Jadi benar sekali. Jadi Pak Kayes dan Bu Asia sangat benar, yaitu adalah untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira mengapa kita harus memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Apa kira-kira tujuan dibuat peraturan menggunakan masker dan mencuci tangan? Ya, mungkin Bu Ida? Oke, bagus sekali, menghindari virus. Kemudian tadi untuk mencegah proses perpindahannya penyakit. Nah, jadi betul sekali. Yang pertama itu adalah kesehatan. Tadi yang pertama keselamatan, yang kedua adalah kesehatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut dengan keyakinan. Jadi nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama, yang akan lebih motivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan, memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti aturan-aturan yang mengatur tanpa memahami tujuan mulianya. Pembentukan keyakinan. Jadi keyakinan kelas itu seperti apa? Nah, jadi ada 7 yang bisa kita lihat. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang dirinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, dan yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, jadi ada beberapa prosedur. Saya mungkin hanya bercerita secara lebih singkat. Pertama, kita mempersilakan dulu warga sekolah atau murid-murid untuk bercurah pendapat tentang apa sih peraturan yang perlu disepakati di kelas kita atau bahkan di sekolah kita. Yang kedua, mencatat masukan-masukan murid atau warga sekolah di tulis atau di kertas besar atau kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Dan juga kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh, kalau negatifnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Sudah, secara tidak langsung kita memerintahkan siswa untuk berjalan di kelas atau di koridor. Kita menggunakan kalimat positif, hilangkan kalimat negatifnya. Kemudian yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kita mungkin dapatkan bahwa pernyataan yang tertulis sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajaklah murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang setuju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan atau hormat. Kemudian yang kelima, kita meninjau ulang keyakinan kelas kita secara bersama-sama. Kemudian yang keenam,
Setelah diagram sekolah bisa dibuat, maka semua dari kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dalam menandatangani statement kelas kita termasuk guru dan semua murid. 7. Keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas, tempat yang mulai dilihat bagi semua warga kelas. Nah, ini yang sangat menarik Bapak Ibu. 5. Posisi kontrol guru. Saya terus terang dari apa yang telah saya pelajari selama saya berpegang, inilah yang benar-benar menggerakkan hati saya. Saya sampai sedikit sadar, seperti inilah saya selama jadi guru. Saya tipe guru yang seperti ini, dan tentu tidak benar ternyata. Nah, coba kita lihat 5 posisi kontrol guru menurut Dian Gosen dalam bukunya Restitution Based Pulling School Discipline 1998 mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka. Selama ini, apakah telah efektif? Apakah betul memerdekakan dan memberikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan pada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua, atau pengetasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita lihat sama-sama. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dian Gosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren.
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan berkata lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alamat saya semalam.
Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, jadi Bapak Ibu, saya sangat benar-benar mengubah mindset saya juga setelah melihat tadi bagaimana 5 posisi kontrol guru. Jadi pasti selama ini yang ada di pikiran kita disiplin itu bisa melalui hukuman itu bisa membantu siswa dalam kita mendisiplinkan. Ternyata salah. Ternyata apa yang kita lakukan selama ini, saya sadar bahwa ternyata saya juga merupakan bagian dari 5 posisi tadi. Saya kadang-kadang saya menjadi seorang penghukum, kemudian kadang-kadang saya juga menjadi seorang pengontrol. Namun kalau manajer mungkin belum maksimal karena saya masih selalu gunakan namanya hukuman. Dan itu tidak boleh ternyata. Dan yang ideal adalah kita sebagai guru menjadi posisinya adalah manajer. Seperti yang disampaikan tadi, posisi manajer itu membantu siswa untuk mereka dapat merefleksikan apa yang telah mereka lakukan ketika mereka salah. Nah, ini seperti tadi yang sudah disampaikan, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang di atas posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah merupakan sistem atau alat yang dapat lebih mengenai murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, satu teguran saya atau awas, kamu selalu saja salah, selalu yang terakhir selesai.
Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu yang cara dia sendiri. Kemudian pembuat rasa bersalah. Posisi ini biasanya guru bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut. Tapi seperti ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayanginya. Kemudian posisi teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah jadi bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan lo selama ini. Dan sudah kali ini tidak apa-apa, nanti bantu besok bereskan. Selanjutnya, pemantau tadi berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan aturan-aturannya. Kemudian dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Pertanyaan yang biasa dilakukan pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan dan data yang digunakan sebagai bukti perilaku seseorang. Yang terakhir atau posisi yang paling ideal inilah dia manajer. Posisi manajer di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman dan pemantau, dan dengan demikian terjadi di waktu-waktu tertentu kembali pada posisi kedua, yaitu posisi kedua dan murid menjadikan mandiri lewat mengacu pada beranalisis dua kebutuhan dan di sini perkara membuat dapat berkolaborasi bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Kita berkata, apanya jika kamu tak tahu bersenang, perbaiki juga kamu untuk memperbaiki hal ini. Kita bukan untuk mengakhiri dirinya. Seorang manajer bukannya yang bisa kelompok, tapi membantu kelompoknya dan beberapa ibu yang mungkin yang dapat 30 dan yang masyarakat sendiri pada siang hari ini. Dan apa yang telah saya merupakan yang telah ini kecil dengan belajar dengan guru penggerak. Kita dalam bagaimana pertama kita bawa dulu kegiatan kelas kemudian kalau besar kita mungkin nanti pakai sekolah yang dimana nanti ada siswa dan siswa yang mereka dapatkan dari sekolah kemudian dari mengubah diri saya guru yang dapat mengembangkan dirinya lebih dari kota. Terima kasih banyak. Saya ingin mengucapkan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Herman SPD MSI selaku Kepala SMP Negeri 1 Sawah. Ingin memberikan apresiasi dan penghargaan kepada rekan saya Ibu Fitrian Rahayani SPD dalam rangka memberikan pengimbasan terkait dengan budaya positif. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan terima kasih banyak yang telah memberikan pengalaman, berbagi pengalaman terhadap rekan-rekan pengajar lainnya, khususnya di SMP Negeri 1 Sawah. Mudah-mudahan ini bisa memberikan nuansa yang sangat positif bagi perkembangan sekolah SMP Negeri 1 Sawah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Salasia, rekan sejawat dari Ibu Guru Fitrian Rahayani. Saya sangat senang terhadap kegiatan pengimbasan yang dilakukan oleh beliau, karena dengan kegiatan pengimbasan itu kami dapat mengetahui tentang beberapa hal terkait motivasi, restitusi dan 5 posisi kontrol dari dan diharapkan dengan adanya pengimbasan seperti ini kami rekan-rekan guru di sekolahnya bisa berkolaborasi dalam menerapkan hal-hal tersebut tadi. Saya kira demikian. Terima kasih.